Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips cara menggeber merpati betina agar betinanya tepat bertelur dan lancar bertelur, dan si jantan landing ke betinanya semakin bagus dan semakin tembaknya keras. Nah, seperti apa tipsnya, bagaimana? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yuk langsung kita bahas saja cara geber merpati betina yang baik dan benar. Nah, baik teman-teman, di sini banyak kendalaan. Banyak teman-teman yang mengeluh, "Bang, merpati saya kok kenapa telat bertelur? Bang, kenapa merpati saya itu nggak bertelur-telur?" Nah, di sini mungkin saja bisa jadi dari teman-teman ketika melatih atau menggeber si betinanya. Nah, saya dapat sharing dari senior saya. Saya belajar bertanya kepada senior saya itu cara, "Om, gimana sih cara ngeber merpati yang baik dan benar?" Nah, di situ saya sampai hampir subuh. Saya belajar dari jam 8 malam menjelang subuh. Nah, itu terima kasih buat senior saya sebelumnya. Nah, mungkin tanpa disebutkan juga senior saya pasti tahu. Jadi saya itu menanyakan, "Bang, gimana sih dari geberan itu, dari kita melatih piikan sampai merpati kita menjadi player?" Nah, di sini saya akan mencontohkan menggeber betina agar teman-teman si jantannya tepat ke betina, terus juga masuk ke betinanya dengan keras atau tembaknya nanti akan keras. Terus juga ini berdampak nanti merpatinya akan rutin bertelur. Loh, apa hubungannya? Betul. Jadi kalau kita salah menggeber merpati itu mengakibatkan merpati itu akan tertekan. Nanti saya akan bagikan cara memegang merpati berikut menggebernya. Walaupun saya juga sama masih pemula, cuman ini saya dapat dari senior, dan itu pun saya praktekkan. Alhasil alhamdulillah merpatinya jadi yang tadinya telat bertelur menjadi tepat bertelur, yang tadinya tidak bertelur menjadi bertelur. Nah, langsung saja kita ambil satu contoh merpati buat teman-teman agar nanti ketika melatih merpatinya itu harus seperti ini. Saya ambil contoh. Nah ini betina. Nah, ini ada betinaan teman-teman. Nih. Nah, ketika kita menggeber mungkin teman-teman ada yang megangnya seperti ini. Nah, terus juga ada yang di belakang kayak gini. Nah, terus juga ada yang di sini. Nah, tuh. Nah, itu berbeda-beda. Nah, itu bisa menyebabkan merpati kesayangan teman-teman menjadi telat bertelur, terus juga mancet bertelur. Nah, di sini saya akan mempraktikkan buat teman-teman agar merpatinya rajin bertelur, tepat bertelur, dan yang tidak bertelur menjadi bertelur. Nah, oke teman-teman, jadi dalam memegang merpati teman-teman menggunakan tangan kanan seperti ini. Nah, ingat di bagian kakinya teman-teman masukkan ke dalam jari, dua jari. Nah, ke sini teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, terlihat ya. Nah, seperti ini. Nah, kita megang seperti biasa seperti ini. Cuman teman-teman yang harus diketahui itu kita tidak boleh menekan bagian pinggang si merpati. Nah, itu yang menyebabkan merpati kita menjadi mancet bertelur bahkan tidak bertelur. Jadi pegangan yang di bagian pinggang merpati ini hanya untuk mengendalikan si merpati. Nah, kuncinya itu ada di sini teman-teman. Ada di bagian jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, seperti ini. Oh, jadi kalau ini biar si badan merpatinya posisinya tetap di atas, teman-teman gunakan pakai ini ibu jari. Nah, ibu jari fungsinya itu menekan bagian belakang, ini bagian penghubung ekor dengan badan. Nah, di sini teman-teman tekan dengan ibu jari seperti ini. Nah, ini jangan lupa ini untuk
menyiasati merpatinya agar tidak kabur nih. Jadi kita jepit dengan dua jari ini. Nah, terus kita gini kan, tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Jadi jangan digegam. Jangan, teman-teman nggak boleh menggegam si merpatinya dengan keras, itu tidak boleh. Teman-teman cukup memainkan ibu jarinya seperti ini. Tuh. Jadi ini buat memegang si burung agar tidak terbang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi paham di sini. Jadi posisi seperti ini. Nah, tuh. Jadi jangan gini teman-teman. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus ini, kita jungkitkan si merpati betinanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti dia dengan sendirinya akan membuka sayap dan mengepakkan sayapnya. Tuh. Jangan seperti ini teman-teman. Nah, tuh. Ini biasanya anak kecil, saya pun kadang suka kelupaan ketika menggeber merpati. Jadi seperti ini. Jadi bukan naik ke bawah, bukan teman-teman. Jadi kita jungkitkan si merpatinya seperti ini. Nah, ini yang diajarkan senior. Nah, tuh. Nah, nanti berbeda lagi ketika kita melatih piyikan juga sama seperti ini, cuman dalam posisi jongkok. Nah, untuk posisi jongkoknya next di video selanjutnya. Jadi nanti saya akan kasih tahu bagaimana posisi jongkok ketika melatih merpati yang masih piyikan. Berikut dengan cara menggeber merpati si betinanya. Jadi di sini sudah paham ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh menaik turunkan, apalagi kita menekan bagian pinggang si merpati. Itu mengakibatkan di dalam pinggang merpati itu bisa kesakitan. Nah, itu menyebabkan merpatinya nanti telat bertelur, bahkan tidak bertelur. Jadi yang dialami teman-teman yang merpatinya telat bertelur, tidak bertelur, kemungkinan terjadi dipegang bagian pinggang merpatinya. Jadi kita nggak megang. Nah, ini kunci yang utamanya di bagian jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi ini untuk memegang kaki merpati agar merpatinya tidak kabur. Nah, caranya kita nggak boleh naik turun kayak gini. Nah, tidak seperti ini teman-teman. Jadi kita jatuhkan si merpatinya. Nah, seperti ini. Tuh. Diginikan. Nah, terus kita tarik ke belakang. Tuh. Tarik lagi ke belakang. Nah, terus dengan cepat. Nah, usahakan juga ketika teman-teman menggeber merpatinya, jangan menutupi area di bagian kepala. Ketika kita melihat atau kita sedang melatih merpati, kebanyakan penghobi itu, saya juga bahkan sendiri kadang lupa karena refleks teman-teman. Jadi ketika si jantan mau menghampiri si betina, kebanyakan saya pribadi pun sama, menutupi bagian kepalanya. Tujuannya sih nggak menutupi bagian kepala, tapi menunggu si jantan agar landing di tangan. Tapi itu terkadang kita lupa. Nah, itu dan terjadi juga sehingga merpati si betinanya tertutup kepalanya oleh tangan. Jadi kita nggak boleh. Jadi seperti ini. Yang sebenarnya itu kita gini, terus ini di sini, di bagian sini. Biarkan kepalanya suruh terlihat oleh sang jantan, karena merpati jantan itu fokus di kepala si betina, tidak ke bagian sayap atau bagian yang lain. Kalau kita menutupi kepala si betina, alhasil itu biasanya terjadi merpatinya bisa ke kanan ataupun ke kiri. Nah, terus satu lagi teman-teman, ketika masih piyikan, teman-teman usahakan si betina ini jangan ditaruh di atas setinggi dada atau setinggi lutut. Biarkan si betina di bawah tanah. Nah, Bang, itu kan susah Bang, karena mungkin teman-teman menggebernya seperti ini, ke atas ke bawah. Jadi kalau di bawah agak susah, jadi menyentuh tanah. Jadi caranya itu kita goyangkan. Nah, seperti ini. Tuh. Kita cukup goyangkan aja seperti ini. Nah, bisa dari atas, terus cuman bukan lurus seperti ini teman-teman. Jadi kita bagian ini kita bawahkan. Nah, seperti ini. Terus kita tarik ke bawah. Tuh. Seperti itu teman-teman. Jadi ini lurus posisi, kita ke ataskan kepalanya. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah tangan kita. Nah, seperti itu teman-teman. Terus, nah gini baru ke bawah. Jadi terus diulang-ulang terus menerus. Jadi
agar si pinggang itu tidak merasa kesakitan karena tercengkram oleh tangan kita secara tidak langsung. Nah, jadi nggak boleh seperti ini ya teman-teman nih. Kalau seperti ini tuh mengakibatkan di dalam pinggangnya itu merasakan kesakitan tuh. Kakinya juga akan meronta-ronta atau berusaha untuk melepaskan diri tuh. Kebanyakan seperti ini tuh. Harus kita pegang si kakinya seperti ini tuh. Ini tujuannya apa? Tujuannya kalau kita lepas seperti ini, nah merpati tidak bisa kabur. Nah, tuh. Op. Jadi paham ya teman-teman di sini. Jadi jangan teman-teman nggak boleh buat bagian pinggangnya, itu menyebabkan merpatinya akan kesakitan dan merpatinya bisa-bisa tidak bertelur. Oke teman-teman, mungkin itu saja cara menggeber merpati betina agar rutin bertelur, agar yang tidak bertelur bisa bertelur. Nah, itu cara yang baik dan benar menurut saya. Nah, bila teman-teman memiliki atau mempunyai pendapat lain, silakan teman-teman komentar di bawah. Oke teman-teman, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.